Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai kasih karunia dan jangan cepat di dalam menghakimi. Kali ini kita belajar dari kasus Steve Immanuel. Kita tahu Steve Immanuel adalah orang Kristen mulanya. Di tahun 2008, dia meninggalkan imannya dan memilih berpindah agama atau mualaf. Hal ini tentu banyak mengecewakan, baik dari kalangan orang percaya maupun mungkin dari pihak keluarganya. Sehingga berjalannya karir yang ada banyak hujatan dan kritik, bahkan dari orang percaya sekalipun mengatakan kepada Steve bahwa dia orang yang paling sial mungkin, atau orang yang pasti masuk neraka. Tetapi teman-teman, sangat mengejutkan bahwa sebelumnya Steve Immanuel sempat memutuskan pindah agama untuk memeluk Islam di hadapan Ketua Front Pembela Islam waktu itu, Habib Rizik. Aktor 35 tahun ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di markas FPI pada tahun 2008, 24 Mei silam. Maka ini banyak mengejutkan orang, dan orang begitu ada yang bersuka cita dan ada yang begitu sedih mendengar hal ini. Yang awalnya dia percaya kepada Yesus, tetapi dia meninggalkannya. Di saat itu juga dia mengubah namanya menjadi Yusuf Imam. Oleh karena itu teman-teman, hari ini saya tidak membahas kasusnya karena saya tahu ini sedang berjalan dan dia sedang menghadapi apa yang pantas untuk dia pertanggungjawabkan. Kali ini di dalam persidangan dia sudah merubah apa yang pernah dia lakukan dulu, yakni mengenai kepercayaannya atau agama. Steve mengatakan kepada hakim bahwa agamanya kini adalah Kristen. Sejak kapan Steve pindah agama lagi, Steve? Hah? Sejak kapan, Steve? Tidak pindah. Tadi kan disebutkan udah ini Kristen lagi. Sesuai dengan KTP. Iya, udah pindah lagi sejak kapan, Steve? Tangganya nggak muat. Oh, saya berdasarkan identitasnya dia udah Di KTP-nya. Di KTP-nya saya agama Kristen. Masalah dia apa nggak tahu saya. Tahu ya, Bang. Nah, saya lihat berdasarkan KTP-nya Kristen gitu. Itu dia. Agama saudara Kristen, pekerjaan saudara swasta. Dalam hal ini dia tidak memberikan tanggapan apa-apa terkait keputusan yang kini sudah dia ambil. Tetapi dari sini saya mau mengajak teman-teman dan rekan-rekan sekalian, mengapa Steve yang sudah disyahadatkan oleh Ketua Umum FPI waktu itu, di markas FPI waktu itu, kita tahu banyak yang menyebut bahwa Habib Rizik adalah imam besar di kalangan umat Islam yang sudah mensyahadatkan Steve. Maka menjadi heboh ketika Steve sekarang sudah tidak lagi menjadi Islam, dan dia berkata dengan tegas kepada hakim bahwa dia adalah seorang Kristen. Agama saudara Kristen, pekerjaan saudara swasta. Hal ini mengingatkan saya kepada 2 hal, yakni kasih karunia dan jangan menghakimi. Tentu dia telah menerima banyak hujatan, menerima banyak cacian mungkin dari kalangan Kristen di dalam keputusannya keluar daripada Kristen. Sebab pada hari itu Steve tidak menghadapi pada zona yang enak atau zona yang nyaman, tetapi justru di dalam kondisi yang tidak nyaman, dia mengakui bahwa dia seorang Kristen. Hal itu pun tidak dapat kita pastikan lebih lanjut kenapa dia memilih Kristus. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk membaca 1 Korintus 4 ayat 5. Alkitab berkata, "Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan,
dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saya mengerti bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan. Maka sekalipun orang itu meninggalkan atau bahkan menyangkali imannya, selama dia masih hidup, kita tidak boleh menghakimi. Sebab kasih karunia Allah lebih daripada itu. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia berkata ketika mendengar hujatan-hujatan ahli Taurat dan orang Farisi yang begitu menghinakan dia, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka kita juga belum mengerti bahwa ketika Steve menyangkali imannya, kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan Steve. Dan sampai hari ini dia percaya kepada Yesus pun, itu semua ada dalam waktu dan kehendak Tuhan. Maka teman-teman, 2 pelajaran berharga yang harus kita pelajari, yakni jangan cepat menghakimi orang, dan kita harus sungguh percaya kasih karunia adalah hak daripada Allah itu sendiri. Maka ada banyak orang yang diinjili, yang diberitakan firman, dia tidak bertobat sebab mungkin Tuhan tidak berkenan. Tetapi kalau Steve yang sudah bahkan disyahadatkan di markas dan melalui pimpinan tertinggi FPI waktu itu, yakni Habib, juga dapat kembali kepada Kristus, maka jangan kita cepat menghakimi. Tiap-tiap orang memiliki waktu Tuhan pribadi lepas pribadi. Sebagaimana Rasul Paulus sampaikan, kita teguh berpegang di dalam iman kepada Yesus Kristus yang memberikan keselamatan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.